warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang rekan-rekan webinar praktik baik disiplin positif pada siang hari ini. Sebelum kita mulai webinar kali ini, tak lupa untuk menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kameranya agar webinar kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Tri Restu Mugyasih. Saya dari SDN 2 Majenang, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, yang akan memandu jalannya webinar perdana pada siang hari ini. Sebelum kita mulai webinar perdana kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyaknya kepada rekan webinar pada siang hari ini. Tetapi sebelum itu kita mulai acara siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Langsung saja ya, webinar siang hari ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Di sini kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut bersama pemateri atau narasumber tunggal kita, Ibu Kepsek kita, Ibu Syahda Puspita Husada. Tetapi terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa ketentuan pada acara webinar siang hari ini, yaitu yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Dan yang ketiga, mohon menjaga ketenangan selama acara langsung. Langsung saja kita persilakan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Majenang, Ibu Syahda Puspita Husada, untuk menyampaikan materinya kepada beliau. Kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Puspita Husada, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 239A, Kabupaten Lamongan. Pertama, puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat berjumpa bertatap maya dalam agenda diseminasi budaya positif pada sore hari ini. Yang kedua kalinya, selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami sayangi, perkenankan saya hari ini menyampaikan materi tentang budaya positif. Hari ini kegiatan kita telah dibuka tadi oleh Bu Tri Restu Mugyasih. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ice breaking, kemudian pemaparan materi, tanya jawab, dan penutup. Marilah kita mendengarkan dan menyimak bersama-sama lagu Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar ya, karena sore hari ini, siang hari ini menjelang sore, tentu kita tadi sudah beraktivitas seharian, mungkin konsentrasi kita agak menurun, maka kita coba ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking hari ini kita tebak warna ya. Sepertinya ada sedikit kendala teknis. Oke. Sepertinya ada kendala teknis ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan ambil salah satu barang yang mungkin nanti ada makna tertentu, maknanya yang sangat berharga untuk panjenengan, untuk kehidupan panjenengan juga. Sudah Bu? Sudah ambil salah satu barangnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Kalau sudah, mohon untuk ditunjukkan di depan kamera salah satu barang tersebut. Luar biasa. Kalau sudah, untuk yang pertama, Bu Sulima. Kira-kira Bu Sulima bawa apa itu? Saya bawa handphone. On-kan mic-nya? Ya, bawa handphone. Handphone. Ya. Biasa. Kira-kira handphone maknanya untuk kehidupan Bu Sulima apa? Dari alat tersebut saya bisa memanfaatkan yang positif, diantaranya mencari informasi-informasi terkait dengan profesi saya, untuk misalkan untuk media pembelajaran dan lain-lain. Selain itu juga sebagai alat komunikasi terhadap keluarga maupun teman yang bisa saling membantu, saling mensupport dalam keadaan apapun. Terima kasih. Luar biasa ya. Handphone ini segalanya, jendela dunia pun ada di handphone berarti Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ya, satu lagi. Ini ada Ibu Eka Rodatus Solihai. Dari angkatan 10 kalau nggak salah. Terima kasih, selamat datang Ibu Eka Rodatus Solihai. Ya, Brestu, terima kasih. Saya bawa pulpen, Brestu. Pulpen. Dan dengan kehidupan panjenengan, pulpen itu apa? Jadi pulpen
menggambarkan seperti manusia. Saya, ya. Nah, saya dengan pulpen ini bisa menulis baik atau buruk itu tergantung tangan saya. Jadi ketika kita menuliskan yang baik-baik, insya Allah kita akan berkenang yang baik. Tapi jika kita menuliskan yang jelek-jelek, insya Allah akan berkenang yang jeleknya. Itu ulang hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Luar biasa Ibu, terima kasih. Sama Gusti. Berarti pulpen itu suatu cerminan untuk kehidupan Bu kita Selma. juga ya. Bu Selma. Tergantung kita mau Bu berusaha. Selma. Tergantung berarti pulpen itu juga bersumber dari kita sendiri dan yang menorehkan kertas putih itu kita sendiri gitu Yang ya. mana? Ya. Ya, Baik buruknya berarti tergantung kita sendiri seperti itu. tergantung jari-jari kita. Luar biasa. Satu lagi Bu ya. Satu lagi ya. Mohon diangkat untuk barangnya. Satu lagi mohon diangkat barangnya yang sudah dipegang. Ini ada Bu Ela. Ya Bu Ela ini dari Cilacap, Bu, dari Kroya kalau nggak salah ya, Kecamatan Kroya Cilacap. Iya, Bu. Bu Ela ini juga dari angkatan 11 kalau nggak salah. Calon guru angkatan 11. Nah, silakan Ibu Ela bawa gelas kayaknya ini. Ya. Iya, itu gelas itu berisi air minum, air mineral, karena tanpa air kita tidak bisa menjalani kehidupan. Kita akan dehidrasi, jadi air itu sangat berharga bagi tubuh saya khususnya. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Karena memang dan tubuh kita itu pun terdiri dari 80% air gitu ya Bu ya. Iya. Tanpa air nggak bisa wudhu ya Bu ya. Ini Ibu Syahda Puspita Usada sudah masuk dan siap untuk presentasi selanjutnya. Tadi saya sampai, Kepada Ibu Syahda Puspita Usada ya, kami persilakan untuk melanjutkan presentasi. mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Tadi saya sampai mana ya? Sampai nggak sadar saya ngomong sendiri. Ternyata tidak ada di dalam ruangan. Baru sampai lagu belum Pusada, belum dimulai. Oh, belum dimulai ya? Baru sampai? Ya, Baru ice breaking Ibu Syahda. Baru ice breaking. Silakan Bu Syahda. Oh, kita Pusada berarti kan sampai di apa itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sudah lost kontak ya. Oke, baik, terima kasih. Berarti saya coba lagi lanjutkan ke PowerPoint berikutnya ya. Oke. Apakah sudah nampak tampilan saya, Bu Restu? Bu, kita sudah direkam dah Bu. Sudah. Apa tampilan saya sudah nampak? Sudah ya? Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, karena begitulah seharusnya manusia, selalu
Semoga kita bisa fokus belajar untuk menyelami apa sih nanti budaya positif itu. Sebelum sampai ke budaya positif, kita awali dulu dengan memahami filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa masing-masing anak itu terlahir unik dan berbeda. Maka kita tidak bisa menyamaratakan anak satu dengan anak lainnya. Bahkan anak yang bersaudara kandung, kembar, identik belum tentu memiliki sifat yang sama. Ya. Yang kedua, guru ini ibarat petani padi yang menyemai benih-benih kebudayaan. Ketika seorang petani bertanam padi, tentu akan memperlakukan padi itu selayaknya menumbuhkan padi. Dia akan diberikan air lebih banyak daripada ketika menanam jagung atau mungkin tembakau. Kita tidak bisa menanam padi dengan cara menanam jagung. Maka sesuaikan dengan apa benih yang kita tanam. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu menuntun kodrat agar selamat dan bahagia. Seperti analogi tata surya, kita tahu tata surya itu terdiri dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet itu memiliki orbit masing-masing. Planet-planet itu berbeda ukurannya. Planet-planet itu berbeda bahannya. Planet-planet itu berbeda strukturnya. Maka kita harus menyadari perbedaan itu. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara saat ini? Yang pertama adalah perubahan. Yang kedua adalah memerdekakan. Kerangka perubahan dari Ki Hajar Dewantara ini ada 3. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita memperhatikan kodrat alam, anak yang tinggal di daerah pegunungan tidak mungkin kita ajarkan untuk bertahan hidup di hutan. Atau anak yang sehari-harinya tinggal di daerah pantai tidak perlu kita ajarkan untuk berenang. Seperti mengajari itik berenang, mereka sudah pandai. Maka kita arahkan saja. Itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman kemerdekaan dulu dengan zaman orang tua kita, zaman kita dahulu, bahkan zaman anak kita sekarang, itu berbeda keadaannya. Dari bajunya, dari perangkat teknologinya, berbeda sama sekali. Maka tidak bisa kita samakan cara pengajaran zaman dahulu dengan cara pengajaran saat ini. Apalagi zaman sekarang sudah bukan lagi revolusi industri, sudah bukan lagi society, tetapi sudah zaman VUCA, di mana semua serba tidak pasti dan perubahan itu cepat sekali. Maka kita harus melakukan perubahan, maka kita harus menerima perubahan, maka kita harus mengikuti perubahan itu dengan 3 asas yang disebut dengan asas trikon. Trikon ini terdiri dari 3 kon. Yang pertama adalah kontinuitas, kemudian konvergensi, dan yang ketiga adalah kontinuitas, konvergensi, dan satunya adalah baik. Nah, untuk asas kontinuitas itu kita harus tetap memegang penuh adat budaya yang telah ada sebelumnya, supaya kita bisa menjadi lebih baik tanpa melupakan sejarah. Kemudian ada konvergensi, di mana setiap hari, setiap saat itu terjadi perubahan, maka kita harus melihat kepada perubahan itu, merespon perubahan itu. Dan yang ketiga adalah apakah suara saya terdengar jelas? Nanti takutnya saya berbicara sendiri. Terdengar ya?
Terdengar jelas Aman tuh Ustazah. terdengar ya. Terima Terdengar. kasih Iya, atas responnya. terdengar. Jadi pertama tadi Dengar Ustazah. ada kontinuitas di mana kita harus tetap memegang penuh kebudayaan terdahulu yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik. Kemudian ada konvergensi, yaitu respon terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah konsentris, seperti tata surya tadi, bahwa planet-planet itu mengelilingi matahari. Matahari ini diibaratkan sebagai suatu nilai. Jadi anak-anak yang berbeda itu mereka mengelilingi dan berpusat kepada nilai-nilai kebijakan universal. Duduk kamar pun gitu. Baik. Aku Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh sama hati nih kotor masalah tahu banget. dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila yang telah kita kenal bersama, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru atau sekolah memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan budaya positif ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Jadi apa sebetulnya budaya positif ini? Bagaimana contoh penerapannya yang bisa kita lakukan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Setiap modul dari modul 1, titik 1, 1, titik 2, 1, titik 3, 1, titik 4, yakni budaya positif, ini tidak bisa kita pisah-pisahkan karena keempatnya saling berkaitan. Ketika kita telah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru itu akan menyadari nilai dan perannya sebagai guru, karena setiap guru adalah penggerak. Ya, kemudian ketika guru telah menyadari nilai dan perannya, guru tersebut akan memiliki visi ke depan, dan visi itu akan mengarahkan kepada budaya positif. Apa yang bisa kita pahami dari konsep budaya positif ini? Yang pertama, kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, ada restitusi dengan segitiga restitusi. Apa yang kita bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Disiplin ini mungkin kalau kita mengenal dulu adalah terkesan dengan peraturan, terkesan dengan keharusan dan sebagainya. Ternyata tidak sepenuhnya itu bisa kita pedomani saat ini. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa tujuannya kita menerapkan disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
bersifat universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Jadi ketika nilai itu diberlakukan tanpa memandang perbedaan, maka itu adalah nilai-nilai yang universal dan positif tentu yang bernilai baik. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Aku mau kok ditakoni buku di sopo Untuk sing nyender berubah ini, entah kita harus melihat paradigma teori kontrol. Ya, jadi Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang tanggung jawab pentas ini siapa. Jadi Aku buat terus tuh kalau lari tetangga dalam kalau dasarakan kan enggak, aku juga masuk panitia kok. Jadi Dr. William Glasser mengatakan ada beberapa miskonsepsi yang harus diluruskan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya pemikiran guru zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu guru itu bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Tidak begitu yang sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu ilusi. Maka tidak lagi sesuai untuk kita terapkan saat ini. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Karena bahkan penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki anak atau mungkin anak didik pasti sudah punya ya. Apakah bisa kita memaksa anak kita melakukan sesuatu? Tentu tidak. Maka ilusi zaman dulu itu jangan lagi kita lakukan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Covey? Yang pertama, bisakah kita mengontrol seseorang? Ketika di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Maka itu harus kita yakini terlebih dahulu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini dulu stimulus respon. Saat ini bagaimana kalau kita mau menerapkan teori kontrol? Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saat ini, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, maka hilangkan pemikiran seperti itu. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan pemikiran kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah ini harus kita
apa? Yaitu sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai tujuannya. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama ini adalah dari luar, termasuk motivasi eksternal. Mendapat imbalan juga termasuk eksternal. Ada satu yang motivasi internal, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang mari kita renungkan, apa motivasi Bapak Ibu menjadi seorang guru? Jika di sekolah ini tidak ada aturan mengharuskan datang tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu? Kalau iya, apa motivasinya? Mari kita renungkan. Yang ketiga, kita akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya terlebih dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini, Anda akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Mari kita lihat, ketika kita melaksanakan hukuman, ketika kita melaksanakan konsekuensi, ketika kita melaksanakan restitusi, apa sih? Hukuman ini merupakan identitas gagal, karena saat ini sudah tidak relevan lagi untuk kita terapkan. Karena apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan ketika konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi adalah pilihan. Hukuman membuat perasaan tidak nyaman, baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan konsekuensi itu tetap membuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka pendek. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid, untuk anak dalam waktu yang panjang. Dalam hukuman, korban akan mendapat keadilan. Ketika mendapat konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan ketika melaksanakan restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti ketika mendapatkan hukuman. Ketika mengalami atau mendapatkan konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Ketika melakukan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat karena merasa tersakiti tadi. Maka ketika mendapatkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Ketika restitusi, masalah terpecahkan. Ketika melaksanakan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, mereka senang dihukum, maka sistemnya tidak akan berjalan. Ketika kita melaksanakan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Namun ketika kita melaksanakan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika melaksanakan
sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika melaksanakan konsekuensi, ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ketika melaksanakan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu identik dengan peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Kalau konsekuensi identik dengan kalimat apa peraturannya? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Ketika melakukan restitusi akan identik dengan kalimat apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir, ketika melaksanakan hukuman, murid akan membenci peraturan. Dan ketika melaksanakan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Ketika melakukan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, sekarang mari kita cermati situasi ini. Apakah situasi ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Ya, apakah ini bentuk konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Bu. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Mari kita lihat hasilnya. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku adalah hukuman ketika pelanggarannya adalah terlambat ke sekolah. Karena tidak sesuai, di sini anak akan tersakiti. Ya. Kemudian slide berikutnya. Situasinya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Baik, mari kita cek bersama. Betul sekali. Ini adalah merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah ini hukuman Konsekuensi, Bu. atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Mari kita cek bersama. Betul sekali, konsekuensi. Kondisi berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Jawab hukuman. Iya, tepat sekali, ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Tepat sekali. Selanjutnya
karena mengobrol dengan teman. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, tepat sekali, ini adalah hukuman. muridnya gede kok. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita cek bersama-sama. Hukuman. Karena menciptakan rasa tidak nyaman dan belum tentu itu aman. Kondisi berikutnya, berdiri di depan kelas sambil Hukuman. mengangkat kaki satu karena tidak dapat Hukuman. Kamu maaf mbak, bapak saya celana ngono. Baik, itu adalah termasuk hukuman. Aku mau replika. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Nah, satu lagi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Mari kita lihat. Iya sekali, betul sekali, yaitu konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru bidan karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Hukuman? Hukuman. Ini termasuk konsekuensi, deh, karena kita memperhatikan keamanan anak-anak lain. Ya. Selanjutnya, Kon juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama tentang tindakan memberikan penghargaan yang dinilai sama dengan menghukum seseorang. Mungkin gambar tidak ditemukan ini, saya bacakan saja. Jadi dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, karena memberikan penghargaan itu belum tentu efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan, baik itu kepada anak yang jarang mendapatkan penghargaan maupun anak yang mendapatkan penghargaan dengan guru yang kemudian mungkin karena dipikir sudah baik tidak diperhatikan lagi. Penghargaan juga mengurangi ketepatan karena bisa memberikan efek halo kepada guru. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga menghukum karena motivasi yang tidak muncul motivasi intrinsik ketika mendapatkan penghargaan. Baik, berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas itu timbul dari hati nurani dan tanpa ada paksaan, serta terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Sedangkan peraturan bersifat memaksa, sedangkan tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau dipaksa. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua tadi adalah memerdekakan. Jadi anak yang merdeka itu tidak dijajah, tidak dipaksakan kehendaknya. Ya, bahkan Ki Hajar Dewantara ini membuat satu pernyataan, yaitu berhamba kepada siswa. Ini dulu sangat kontradiktif dalam diri saya pribadi. Maka ketika elaborasi pemahaman itu saya tanyakan kepada instruktur, kenapa harus berhamba kepada siswa? Sedangkan hamba itu kan kata atau frasa yang digunakan dari makhluk kepada sang kholik, gitu kan. Jadi identiknya digunakan untuk menyamakan kedudukan seperti itu. Sedangkan ini kan kita manusia, apalagi kepada anak. Masa guru harus berhamba kepada siswa, berhamba kepada anak? Kan enggak
Trangkai dulu diasingkan ke Belanda, itu beliau kan tetap aktif menulis sebagai penulis lepas. Itu pernah beliau sedang fokus menulis menulis berita. Anaknya datang, kemudian jangan ganggu. Ini saya langsung close. Biasanya saya kayak gitu sih, gitu kan. Tapi semenjak itu terus ya gimana lagi ya. Anaknya datang, tapi kemudian disuruh menjauh oleh Ki Hajar Dewantara ini. Bahkan disuruh keluar dari kamarnya. Sedangkan waktu itu diasingkan, bukan sebuah rumah mewah yang besar, ya keluar kamar itu ya sudah, ya keluar rumah. Jadi anaknya itu menunggu di luar rumah, anaknya Ki Hajar Dewantara. Tidak terasa beliau menulis sampai semalaman, sudah lewat tengah malam. Beliau melihat apa ya yang lupa. Beliau melihat keluar. Kalau mungkin waktu itu nyebutnya istighfar juga, astagfirullah, ternyata anak saya di luar, dan itu sedang kondisi hujan salju, sedang musim salju, turun salju. Anaknya di luar itu kedinginan sampai hampir meninggal. Jadi di situ adalah penyesalan terbesar Ki Hajar Dewantara, bahwa kalau bisa itu anak saya itu saya berhamba kepada, supaya apa yang dia inginkan selalu bisa saya turuti. Nah, jangan sampai kita harus merasakan penyesalan seperti itu dulu. Jangan sampai kita harus merasakan penyesalan seperti Ki Hajar Dewantara, mengacuhkan anaknya kemudian sampai anaknya seperti itu. Jadi kalimat atau pernyataan berhamba pada siswa, berhamba pada anak, itu muncul dari kasih sayang Ki Hajar Dewantara kepada anaknya tersebut. Di situ saya terkesan sekali, sangat terkesan dengan pernyataan berhamba pada siswa. Maka memerdekakan di situ poin utamanya, tidak memaksa. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas itu dimulai dari kata jangan membuang sampah sembarangan, misalnya jangan berkelahi, tidak ada. Semuanya berbentuk positif. Misalnya kita ingin membuat peraturan jangan buang sampah sembarangan, maka kalimatnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena perubahan adalah satu-satunya hal yang abadi di dunia ini. Maka saat ini, mari kita sepakati bersama, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas tadi sudah diuraikan perbedaannya, kira-kira kalau dikatakan keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Maka kita sepakat bahwa keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, tidak boleh terlambat. Kira-kira ini keyakinan atau peraturan? Tidak boleh terlambat. Peraturan, Bu. Peraturan. Karena ada kata tidak negatif. Iya. Kita cek nanti. Saling menghormati dan menghargai. Kira-kira ini keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Keyakinan. Apa yang menguatkan Bapak Ibu bahwa ini adalah keyakinan? Tidak terdapat kata negatif. Tidak terdapat kata negatif. Dan sepertinya ini nilai-nilai universal ya. Nggih. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kalau jujur dan tanggung jawab, kira-kira keyakinan
Keyakinan. Keyakinan. Mari kita cek bersama-sama. Ya, tepat sekali bahwa tidak boleh terlambat adalah peraturan, saling menghormati adalah keyakinan, jujur dan tanggung jawab adalah keyakinan. Berikutnya, kira-kira nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Bapak Ibu tentu tahu ada menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira ini nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam keselamatan di jalan, keselamatan di jalan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nilai apa? Kebersihan. Kebersihan. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, kira-kira nilai Kesopanan. apa? Kesopanan. Baik, kita cek bersama-sama. Iya, tepat sekali. Sifat bersikap positif atau hormat kepada orang lain. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk curah pendapat apa yang perlu disepakati. Kemudian ada kegiatan mencatat semua masukan. Nah, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas flanel, kertas besar, poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Ya, kemudian mungkin ada kalimat-kalimat yang negatif tadi bisa diganti menjadi kalimat positif dulu. Contohnya, jangan berlari di kelas, maka kalimat positifnya adalah berjalan di kelas atau di koridor dengan hati-hati. Berikutnya kita akan membahas kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Semua orang butuh senang, semua orang butuh bebas. Ini diakui maupun tidak diakui. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang melekat pada setiap orang. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika ada anak kita tanya, kenapa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira anak ini apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Kebebasan, Bu. Kebebasan, oke. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, anak ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, kita keep dulu. Kalau ada anak lagi nih, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini? Aku bosen. Nah, kira-kira butuh apa anak ini? Oh, kebebasan. Butuh supaya tidak bosen. Kebebasan. Yang satu tadi ibu guru. Nah, oke, mari kita pikirkan. Sebentar. Iya, Bu, ini, Bu. Oh, yang nomor 1 tadi penguasaan itu. Oke, kita skip dulu. Kalau nomor 1 penguasaan, nomor 3 ini aku bosen. Kira-kira apa? Kebebasan. Kebebasan. Oke, kita keep dulu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira anak ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Pengakuan. Baik, mari kita cek masing-masing jawabannya. Oh iya, kesenangan. Nah, jadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Ini kan kalau anak ini sukanya menyanyi, tentu dia biasanya kan bersenandung. Nah, dia kesenangannya itu, maka kita penuhi saja. Kemudian ibu guru tidak menyapaku. Ini butuh kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja. Nah, ini butuh kebebasan, butuh variasi dalam belajar. Aku sebel. Nah,
Enggak, gambarku tidak rapi. Berarti ini butuh penguasaan. Berikutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bagaimana ketika guru berposisi atau memposisikan diri sebagai penghukum? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, bagaimana kalau guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, bagaimana jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, sekarang bagaimana ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau? Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Akhir adalah posisi manajer. Ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi tujuan dari posisi manajer itu adalah supaya murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pernyataan-pernyataan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, supaya kita bisa lebih memahami posisi-posisi kontrol guru. Kalau ada guru kemudian berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru ini memposisikan dirinya sebagai apa ya? Yuk kita jawab bersama-sama. Kira-kira kalau guru ini berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Oke, mari kita cek jawabannya. Iya, tepat sekali. Berikutnya, kalau ada guru, kemudian ibu kejar aku, kalau ada anak, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa posisi kontrol yang sedang diperankan oleh guru? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Posisi kontrol apa kira-kira? Kontrol guru. Oh, ini anak ya, ini anak. Anak ini ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Mari kita cek bersama-sama. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, ini ada murid nih ngomong, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira anak ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya? Penguasaan. Aku hebat kan di situ ya.
posisinya. Jadi butuh pengakuan bahwa dia itu menguasai ini, dia itu hebat di ini. Nah, itu penguasaan. Kemudian kalau ada murid, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosen tadi, kita tadi sudah membahasnya ya. Kalau bosen itu biasanya butuh bersenang-senang. Baik, yang terakhir, yang ini adalah segitiga restitusi. Jadi apa tadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Jadi restitusi itu adalah proses mencari solusi ya. Kalau segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Jadi semua orang bisa melakukannya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada prosesnya yang seperti ini, yaitu tahapan menstabilkan identitas, tahapan validasi tindakan yang salah, dan tahapan menanyakan keyakinan, sehingga murid akan berpikir secara kreatif, murid akan mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Nah, sebagai penutup, apa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah? Pasti untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Ya, Bu Restu, bagaimana? Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Bu Restu, moderator. Bu Restu, apakah masih di dalam room, Bu Restu? Halo, Bu Restu, apakah masih di dalam room? Iya. Masih Bu Ita, terima kasih sudah saja. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Syahda Puspita Husada. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Maka dari itu selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Untuk ketentuan dalam sesi tanya jawab, yaitu yang pertama, peserta yang mau bertanya silakan raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, pertanyaannya harus secara singkat, padat dan jelas. Baik, langsung saja masuk ke sesi diskusi. Silakan untuk peserta yang mau bertanya mengenai topik webinar kali ini, yaitu budaya positif atau disiplin positif, silakan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau langsung saja bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan. Silakan, kita mulai dari sekarang. Ada Bu Sulimah ya? Lewat balai desa itu. Bu Esti, siapa? Bu Sulimah terlebih dahulu ya. Ya, Silakan Bu Sulimah. terima kasih. Begini Bu, yang akan saya tanyakan, bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi terhadap kelas rendah yang menghadapi berbagai tipe model pembelajaran terhadap anak-anak. Terima kasih. Apa? Nah, kok sepedanya ganti toh? Tiga sopo? Langsung dijawab saja atau menunggu pertanyaan selanjutnya Bu Syahda? Langsung dijawab saja ya. Langsung dijawab, baik. Terima kasih Bu Zul, pertanyaannya. Mungkin
ini sebetulnya nanti akan kita pelajari di sesi berikutnya, di modul berikutnya. Tetapi akarnya itu tetap di modul 1 ini. Kita harus berpikir bahwa anak itu unik dan berbeda. Masing-masing anak punya karakter yang berbeda, atau bisa kita katakan itu different. Maka penanganannya, memfasilitasinya juga harus dengan diferensiasi, gitu ya. Nah, pembelajaran yang diferensiasi itu bagaimana? Yaitu pembelajaran yang memberikan pembeda sesuai dengan kebutuhan anak. Bisa kita lakukan pembeda itu di prosesnya, bisa kita lakukan pembeda itu di kontennya, atau kita lakukan pembeda di asesmen atau penilaian atau produknya. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut di modul berikutnya, yang intinya adalah bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran diferensiasi di kelas rendah. Kita tetap harus yang pertama melakukan penilaian diagnostik atau tes kemampuan awal supaya kita bisa memetakan, bukan membedakan anak, tetapi memetakan supaya kita bisa memfasilitasinya sesuai kebutuhan masing-masing anak. Karena kita harus percaya, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa setiap anak masing-masing itu unik dan berbeda. Demikian mungkin Bu Restu. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf, ini tadi baru itu ya, baru budaya positif gitu. Betul sekali Bu Sul. Ngapunten. Oke. Terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Sangat menginspirasi bagi saya. Terima kasih. Sama-sama Terima kasih Bu Bu Sul. Suliman. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Syahda Puspita Husada. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oh, ini ada Ibu Juli Waryanti. Silakan langsung saja Ibu Juli Waryanti. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya mau tanyakan ini kan berkaitan dengan yang terakhir tadi, berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi kan ada 3 langkah. Apakah tiga-tiganya itu harus dalam penyelesaian masalah? Apakah semuanya harus melalui 3 tahapan itu apa tidak Bu? Terima kasih Baik, waktunya. bisa langsung saya jawab ya Bu Restu. Jadi untuk tahapan segitiga restitusi itu adalah satu kesatuan yang ketiga-tiganya tentu harus dilaksanakan, tetapi dalam prosesnya tidak harus berurutan. Jadi bisa kita memvalidasi kesalahan dulu, bisa kita bisa kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, bisa kita menanyakan keyakinan terlebih dahulu, karena nanti di lapangan itu pasti kita menemukan perbedaan tadi ya. Tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak juga. Kadang ada anak ini yang sudah tantrum duluan, nggak bisa kita stabilkan ininya dulu, maka mungkin bisa kita tanyakan keyakinannya dulu, atau mungkin validasi tindakan yang salah dulu, jadi supaya anak-anak ini bisa menyadari, memperbaiki kemudian. Yang berbentuk segitiga, disebut segitiga karena ada 3 sisi yang harus ada, dan 3 sisi itu saling melengkapi, hanya saja tidak berurutan, tapi akan lebih baiknya itu dimulai dari menstabilkan identitas, baru memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinannya. Mungkin demikian Bu Yuli, apakah bisa diterima? Terima kasih banyak Bu, Sama-sama. luar biasa jawabannya Bu. Monggo Bu Resti. Terima kasih Ibu Juli Waryanti. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Bu Eka Rodatus Solihah. Untuk Bu Eka Rodatus Solihah, silakan langsung saja untuk mengajukan pertanyaan. Baik Bu Restu, terima kasih atas waktunya.
Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Zada Puspita Huzada, begini Bu, ini mungkin sekedar sharing saja Bu, terkait yang penjelasan sampaikan terkait hukuman tadi, bahwasanya untuk teori yang kita gunakan saat ini adalah tidak dianjurkan dan tidak baik ketika kita sebagai seorang guru memberikan hukuman kepada peserta didik. Tapi realita yang ada Bu, kita generasi saya, Bu Restu dan panjenengan adalah panjenengan sajalah, panjenengan Bu Restu adalah yang saya lihat adalah orang-orang hebat yang terbentuk dari sebuah hukuman di masa-masa sekolahnya, seperti itu nggih Bu nggih. Nah, sekarang ganti masa, ganti zaman, kita sebagai seorang guru tidak diperbolehkan untuk menghukum peserta didik, yang akhirnya peserta didik itu ketika diajar mohon maaf saenake dhewe, sehingga keberhasilannya pun saya rasa itu tidak maksimal. Nggih, seperti ngapunten yang sudah berjalan beberapa tahun ini, bahwasanya ketika dijalankan kurikulum merdeka, seperti yang kita lihat fenomena-fenomena banyaknya berita bahwasanya murid SMP saja itu banyak yang tidak bisa membaca, sehingga gurunya harus memberikan pelajaran membaca tersendiri ketika mereka pulang sekolah, seperti itu. Nah, Bu Zada Puspita, bagaimana panjenengan bisa meyakinkan kepada kami para guru bahwasanya hukuman itu tidak efektif loh, seperti itu? Karena yang saya lihat memang realitanya itu kita itu panjenengan itu lebih berhasil pendidikannya ketika diberi hukuman daripada yang saat ini sudah berjalan, seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sharingnya Bu Eka. Alhamdulillah saya dengan Bu Restu ini sebetulnya ya seangkatan lah ya. Jadi mungkin kalau saya dulu agak jarang menerima hukuman, maka saya tidak terlalu terpengaruh dengan hukuman sebetulnya, dan itu tadi saya mungkin termasuk orang yang saya enjoy dengan hukuman itu. Jadi tidak menganggap itu menjadi sebuah hukuman. Jadinya apa? Hukuman itu tidak efektif. Jadi bagaimana ya supaya kita yakin bahwa saat ini hukuman itu sudah nggak zaman gitu ya. Karena itu tadi, kalau kita saja sudah merasakan yang namanya dihukum, itu pasti perasaannya tidak enak, pasti perasaannya itu terpaksa, pasti perasaannya itu tersiksa. Maka sebagai guru yang berpikir positif, yang berbudaya positif, kita harus menjadi lebih baik. Jangan membuat orang lain merasakan kesakitan, ketidaknyamanan seperti yang kita rasakan. Dan tidak suatu yang haram kok untuk guru itu kemudian menghukum. Karena tadi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu boleh guru melakukan, tapi memang yang terbaik adalah guru memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan seperti yang kondisi Bu Eka ceritakan tadi, anak ini sudah nggak mempan dihukum, anak ini sudah dibilangin sekali 2 kali tetap saja masih seperti itu. Ya nggak mungkin kita hanya sebagai manajer, kita harus turun tangan, kita harus turun gunung ya. Nantinya ya kenapa ditempatkan posisi penghukum itu di pertama? Karena sebetulnya penghukum itu sudah old school, sudah lama sekali. Maka kita mau berubah kan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengusung pesan perubahan. Maka kita harus berubah. Kita dulu sudah pernah dihukum, nggak enak dihukum itu. Maka kita jangan menghukum anak lagi. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan mencubit. Kita sudah tahu rasanya dicubit itu sakit, nggak usah kita cubit orang, kan gitu.
Maka kita sudah tahu ketika dihukum itu tidak enak, kita tidak usah menghukum anak sebisa mungkin. Tetapi tidak sesuatu yang haram untuk memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi, yang terbaik adalah sebagai manajer, tapi tidak haram ketika memposisikan diri sebagai penghukum. Mungkin demikian Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Syahda Puspita atas jawabannya. Kalau kamu tangan sendiri. Iya, cuma nambahin Masa dikit. saya harus yang silakan bersedungking kayak bersedungking. Iya, kita diskusi saja. Ya, cuma nambah dikit aja gini ya. Posisi memang saya kan secara akademik, secara kepegawaian saya guru olahraga di situ. Dan apapun nanti yang terjadi di sekolah ataupun di lembaga, otomatis guru olahraga itu maju di garda paling depan. Entah itu nanti ada masalah kecil maupun masalah besar, otomatis guru olahraga itu yang paling depan. Jadi mungkin ini cocok saya jawab kayaknya. Silakan kita Ya, siap. mohon maaf Bu Eka ya. Cuma nambah dikit aja, dikit saja ya. Namun Bu Eka mohon izin ya untuk menjawab. Monggo. Karena memang kita respect saja, kita balikkan saja, karena kita itu sebagai guru. Jadi penting untuk kita pahami bahwasanya tujuan utama dari pendidikan itu mendukung perkembangan putra-putri kita, mendukung pertumbuhan putra-putri kita secara positif. Jadi untuk hukuman fisik ataupun psikologis ataupun yang lainnya itu memang tidak diperkenankan secara emosional maupun fisik maupun secara emosional maupun sosial, tidak diperkenankan, memang seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa solusi yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus pendekatan restoratif, yang tidak. Kalau misalnya sudah ada pendekatan restoratif dan itu bisa memperbaiki hubungan kita dengan anak, bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang tuanya juga, bahkan nanti itu bisa memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua, nanti ada penguatan positif, dan penguatan positif itu paling tidak garda paling depan baru kepala sekolah. Penguatan positif. Jadi kita seperti saya ini ya, selalu didukung oleh kepala sekolah saya di belakang saya. Jadi apapun atau perilaku positif yang saya lakukan, itu ada kepala sekolah sebagai perisai di belakang saya. Contohnya seperti itu. Dan nanti timbullah konsekuensi logis atau konsekuensinya yang alamiah. Jadi anak secara karakter, secara otomatis anak itu akan membentuk dari guru olahraga. 70% yang membentuk karakter anak itu saya, guru olahraga. Jadi anak posisi di situ merdeka ataupun anak posisi di situ bahagia, itu semuanya dari guru olahraga. Contoh seperti itu. Sudah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya, kita karena satu tim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu tim ya. Monggo, saya kembali lagi kepada Ibu Syahda Puspita Husada. Monggo, mungkin untuk Bu Eka atau untuk yang lain bisa menanggapi lagi, silakan. Silakan, mungkin ada yang mau menambah, monggo kami persilakan, karena di sini kita itu sharing ya, kita itu diskusi. Kita diskusi. Oke, Bu Eka, nggih. Kita kalau restoratif tadi itu tidak berhasil, biasanya kita juga karaoke aktif kok. Pripun Bu Eka Rodatus Solihah, monggo. Iya, semoga Ibu Eka Rodatus Solihah juga punya perisai yang luar biasa kokoh seperti gapura kecamatan. Perisai Anda Amin. itu kayaknya ibu saya ya. Iya. Sudah? Sampai PKB kok cici. Oh gitu. Sampai PKB. Iya, terima kasih Ibu Syahda Puspita Husada untuk pertanyaannya. Lanjut, apa ya, sudah cukup? Monggo, kalau sudah tidak ada yang Sudah bertanya, cukup. Kita coba buka chat terlebih dahulu ya. Ras terkuat ternyata guru olahraga. Siap.
Siap, terima kasih Mbak Eka. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Nggih. Bu Syada. Mungkin sebelum ditutup, Terima kasih untuk pembahasan topik materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Syada Puspita Husada pada siang hari ini, pada sore. Untuk pertanyaan yang belum terjawab ya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Syada Puspita Husada atau narasumber tunggal pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir dan telah aktif bertanya pada siang hari ini. Berdasarkan pemaparan tadi luar biasa, bisa kita ambil hikmahnya dan tidak kita ambil ilmunya, insya Allah bermanfaat dan berkah. Sekian dari saya terus undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas sharingnya sore hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.